Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Lentera Hitam. Tentunya masih bersama Bobby yang akan menemani kalian untuk menceritakan kisah misteri pendaki gunung. Kali ini saya akan menceritakan kisah lanjutan yang kemarin dengan judul Kualat Gunung Merapi. Cerita ini kami ambil dari Kumparan yang ditulis oleh Didit Galaraka. Terima kasih buat penulis yang sudah mengizinkan kami untuk menceritakan kisah ini. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah setia mendengarkan cerita ini. Buat teman-teman yang belum mendengarkan episode sebelumnya, alangkah baiknya kalian mendengarkan terlebih dahulu, agar kalian mengerti alur ceritanya. Oke, tidak usah lama-lama, kita langsung saja ke ceritanya. Cerita horor dimulai. Begitulah seorang Ibang. Dia selalu ingin bertindak seketika ketika ada yang membuatnya kesal. Kebetulan dia ini adalah pendekar silat. Jadi wajar kalau si Ibang ingin memberi pelajaran secara fisik. Beruntung dia masih menghargai keberadaanku dan Yoyo dan rombongan itu juga. Mungkin kalau tidak ada kami berdua, Ega sudah menjadi bubur karena menerima hantaman keras dari si Ibang itu yang tangannya sudah menjadi kelereng. Terpaksa kami berjalan kaki sejauh 3 km. Hitung-hitung sebagian pemanasan sebelum muncak. Kalian tahu sendiri kan betapa menyedihkannya uang saku seseorang pengangguran. Uang kita pas-pasan. Bisa makan 1 porsi nasi kucing di angkringan pun kami sudah bahagia luar biasa. Tidak tahu kalau si Ega, dia yang beberapa kali menunjukkan sikap yang tak elok. Apa dia bisa mengerti apa yang aku dan teman-teman rasakan? Atau malah dia hanya anak egois yang tak mau tahu persoalan orang? Entahlah, hanya Mulki yang mengenal betul karakter si anak itu. Lantas mengapa kami tetap melanjutkan perjalanan untuk mendaki? Disitulah seninya. Aku, Yoyo, Gundil, Ibang, Mulki, dan Kucai sudah sepakat ingin merasakan sedikit kepedihan hidup dari kegiatan-kegiatan pendakian yang kita lakukan, supaya di masa depan kita bukan termasuk orang-orang yang cengeng. Kalau kata Gundil, hal ini sering ia sebut dengan filosofi kuli bangunan. Surya dari ufuk timur sudah bersiap akan menjalankan tugasnya. Udara panas khas kota Jogja perlahan mulai menggerangi kulitku. Peluh tak terasa mulai bercucuran dari tempat peristirahatannya. Kami berjalan membuat barisan. Gundil berada di paling depan, karena menurutku dialah yang paling tahu jalanan kota. Diikuti Yoyo, Kucai, dan Mulki yang memilih perjalanan bergandengan dengan kekasihnya. Sial, terus saja mereka mempertontonkan kemesraannya. Aku yang jomblo bisa apa? Di belakang pasangan kekasih yang sedang dimabuk cinta itu, ada si anak benggal yang dari semenjak turun dari kereta, tak henti-hentinya ia menghisap rokok, sampai oksigen yang kuhisap bercampur dengan asap yang ditimbulkan darinya. Di belakangnya diikuti oleh aku dan Ibang yang berjalan berdampingan. Sampailah kita di ujung gang yang memotong jalan Tukangan menuju Jalan Abu Bakar Ali. Pelang bertulisan Jalan Hansip Karnowaluyo terpampang menyambut kedatangan kami di ujung gang. Jembatan rel kereta api menghiasi pandanganku, mengingatkanku dengan jembatan rel kereta api yang ada di dekat stasiun Bandung. Gundil mengambil arah kiri, berjalan mengitari sebuah sungai. "Masih lama gak bang?" Terdengar jelas teriakan Ega yang tepat berada di depanku. Gundil hanya memberi acungan tangan, lalu telunjuknya ia arahkan ke depan tanpa menoleh ke arah Ega, memberi syarat kalau mungkin sebentar lagi kami sampai di Malioboro.
Perlahan tapi pasti, kami terus berjalan menyusuri jalan yang banyak sekali persimpangan. Aku tak yakin akan hafal dengan satu kali kunjungan jika melihat banyaknya persimpangan seperti ini. Di Bandung pun, sampai saat ini aku masih sering salah mengira jika bertemu dengan persimpangan jalan. Itu mungkin sebagian kecil dari resiko kota besar. Kami menyeberang untuk berjalan di simpang kanan jalan, melewati sebuah bangunan yang dihiasi dengan banyak tangga dan motor-motor terparkir di dalamnya. Wow, ini parkiran keren. Aku tidak sabar ingin melihat seperti apa penampakan Malioboro yang melegenda itu. Tak afdol rasanya kalau kita ke Yogyakarta, kita tidak mampir ke Malioboro. Itu kata teman-temanku yang sudah melancong ke Jogja. Kulihat Gundil sedikit berlari, meminta semua berkumpul di dekat sebuah pos polisi yang ada di sebelah kanan jalan. Woi, sini, sini. Dari jauh, Gundil memanggilku agar mempercepat langkahnya untuk menghampirinya. Lihat itu. Aku memutar pemandanganku menuruti arah yang dituju oleh Gundil. Tertulis di plang berwarna hijau, Jalan Malioboro, dengan aksara Jawa di bawahnya. Oh, ini Jalan Malioboro itu, Dil. Dengan nafas yang sedikit terengah, Gundil hanya menganggukkan kepalanya. Aku takjub dengan apa yang sering aku lihat gambarannya di internet. Kini terhampar jelas di depan mata. Mungkin aku akan betah berlama-lama berada di sini. Mulki dan Desti berinisiatif sendiri menghampiri plang legendaris itu. Mereka saling memotret satu sama lain. Lagi-lagi mereka mempertontonkan kemesraan. Bodoh amat, pikirku. Aku lebih baik duduk sejenak sambil melihat-lihat pemandangan klasik di sekitaran sana. Dipta, sini, teriak si Mulki. Apa Ki? Fotoin dong, pintanya kepadaku. Mampus, emang sengaja dia. Dengan terpaksa dan berat hati, aku menghampiri kedua sejoli itu, memotret kemesraan mereka. Aku kembali ke pos polisi, duduk di samping Gundil. Dip, ini kita mau kemana lagi, Dip? Tanya si Yoyo. Gak tahu, Yo. Gelap Jogja mah. Dil, bagusnya ini kemana? Tanyaku balik kepada si Gundil. Kepalanya menengadah, memandang langit. Sepertinya berharap turun jawaban dari sana. Mulutnya berbisik sendiri, seakan membacakan mantra memancing turun jawaban yang tepat. Candi Borobudur aja gimana? Cetusnya. Hah? Kejauhan, Cok. Kucai menjawab. Gue pernah waktu sekolah ke sana. Dari sini jauh banget, gila. Lanjutnya seraya menatapku. Ya udah, Prambanan aja gimana? Usul si Gundil menyodorkan pilihan lain. Nah, itu boleh deh. Tapi naik apaan dari sini? Masa iya kita jalan kaki lagi? Tanya si Kucai. Kita naik bis aja, murah kok, jawab si Gundil. Yoyo lalu memanggil Mulki dan Desti yang tengah asik berbincang mesra di dekat plang Malioboro. Mereka pun menghampiri kami sambil tetap bergandengan tangan. Syukur, setelah diumumkan destinasi selanjutnya akan berkunjung ke Candi Prambanan, semuanya sepakat, termasuk Ega. Lalu kami semua memutuskan untuk langsung bergerak menuju ke halte Malioboro. Naik bus apa kita, Dil? Tanya aku. Gundil selingat-selinguk mencari kendaraan yang ia maksud. Nah, itu tuh. Gundil menunjuk sebuah kendaraan seperti bus, hanya bentuknya lebih kecil dan imut. Bus itu berjalan semakin pelan, sampai akhirnya berhenti tepat di halte yang kita singgahi, Trans Jogja. Wih, keren juga. Jogja punya ginian. Kalau di Bandung, mungkin ini sekelas Damri, bus dalam kota. Satu persatu, kami pun menaiki bus Trans Jogja itu, diawali dari Kucai hingga seterusnya, sampai giliran Yoyo dan aku menaiki bus itu. Ada yang aneh,
Ketika Yoyo melangkahkan kaki ke dalam bus, dia mendadak mengembalikan langkahnya kembali ke dalam halte, sehingga membuatku sedikit terkejut dan hampir menabrak tubuhnya. "Kenapa, Yo? Ayo naik," kataku kepada Yoyo. "Lo duluan aja deh," pintanya. Aku pun menyalipnya. Dia berhenti sejenak di dalam halte, sambil sesekali memainkan matanya ke bawah, seraya menggelengkan kepala. "Lu kenapa sih, Yo? Ayo naik." Aku menyebul dari pintu bus untuk menarik Yoyo ke dalam. Kami semua duduk di kursi yang sudah disediakan, meletakkan carrier tepat di depan kaki kami. Di dalam kendaraan yang begitu super nyaman itu, aku melihat raut muka Yoyo yang melukiskan kegelisahan. "Cuy, ngomong kenapa sih? Gelagat lo aneh dari tadi gue perhatiin." Paksaku sedikit kesal, karena aku tahu Yoyo tidak akan seperti itu kalau tidak ada apa-apa. "Nggak apa-apa, Dip. Kita banyak-banyak doa aja deh. Semoga kita semua baik-baik saja," katanya kepadaku. Aku tidak menimpali lagi, karena perhatianku teralihkan oleh obrolan Gundil sepanjang perjalanan. Dia juga selalu memberitahuku suatu tempat yang menurutnya menarik, seperti menunjukkanku jalan ke Bandara Adi Sucipto. Tidak hanya itu, dia pun bercerita banyak tentang Prambanan. Hari itu adalah tour guide-nya. Sekitar setengah jam kami membutuhkan untuk menunggu di dalam bus, sebelum akhirnya kami turun di sebuah persimpangan yang Gundil bilang, "Jalan ke kiri ini, jalan ke pintu masuk Prambanan." Carrier kami gendong kembali, kemudian berarak menuju pintu masuk candi. Tak pernah aku melihat Ega tidak menghisap rokok, kecuali saat kami berada di dalam kereta api. Kuat banget menghisap rokoknya. Aku yang perokok pun tidak seberat itu. Mungkin sudah beberapa bungkus ia habiskan sejak tadi. Aku akui, untuk urusan menghisap rokok, aku mengacungkan 4 jempol kepadanya. Matahari semakin meninggi. Dari kejauhan, aku melihat orang wanita tua dengan bakul yang di punggungnya. Dia menatap kasihan ke arah rombongan kami. Yoyo tiba-tiba menghampiri wanita itu dengan berlari. Dia mencium tangannya. Siapa wanita itu? Yoyo seperti mengenalinya. Aku yang dihinggapi rasa penasaran menghampiri mereka berdua di pinggir jalan. Gundil pun yang melihat kejadian itu ikut menghampiri wanita itu. Otomatis teman-temanku yang lain pun mengikutinya. Kami mengerumuni wanita tua itu. "Lu kenal nenek ini, Yo?" tanya si Gundil. Yoyo tidak menjawab pertanyaannya. Dia hanya diam terus memandangi wanita tua itu. "Lu mau jajan apa, Yo?" tanya aku. Namun Yoyo tetap tak menjawabnya. Wanita itu melihat ke arah wajah kami satu persatu dengan seksama. Bukannya menawarkan jajanan, wanita tua itu malah bertanya, "Sampeyan ajeng teng pundi?" Aku yang sama sekali tidak mengerti bahasa Jawa menanyakan artinya kepada si Gundil. "Dil, naon cetana, Dil?" katanya. "Kalian ini mau kemana?" jelas si Gundil. "Oh, kami mau ke candi, Nek. Habis ini kita mau mendaki Gunung Merapi," terangku kepada si nenek itu. "Terus teng dalam tas niku nopo? Kok wonten mambu sing boten sekeco?" ucap wanita itu dengan mengenduskan hidungnya. Kulihat wajah Yoyo berubah keheranan. "Dil, naon, Dil?" Aku tetap mengandalkan si Gundil untuk menerjemahkan kata-kata yang tidak aku mengerti. Nenek ini nanya, katanya kita ini bawa apa? Soalnya dia mencium bau yang busuk banget. Aku seketika merasa resah karena hidungku tidak mencium bau busuk apapun. Sial. Teman-teman, ada yang bawa barang aneh nggak? Aku melontarkan pandanganku, menanyakannya kepada rombonganku. Aneh memang. Mengapa aku tidak dapat menciumnya? Kemudian, aku memerintahkan semuanya, termasuk aku sendiri, untuk memeriksa isi dalam carrier. Takutnya ada bekal makanan yang sudah membusuk. Aku dan Yoyo pun
menyempatkan diri untuk memeriksa isi tas yang lain. Hasilnya, tidak ada apapun yang berbau busuk. Wanita itu lalu pamit sambil berkata dalam bahasa Jawa, Atos-atos ya le, seumpami mambu niku tasih enten, mboten usah ngarep-arep yen sampean niku slamet. Mesti mangke enten sing dadi korban. celaka kita, Dip. Gundil panik. Apa katanya, Dil? Nenek itu bilang gini, Dil, kalau bau busuk itu masih ada, jangan harap kita semua bisa selamat. Pasti ada di antara kita yang harus jadi korban. Jelasnya. Hah? Apa maksud nenek itu? Kenapa kita tidak dapat mencium bau yang dimaksud itu ya? Bukan di tas kali. Mungkin maksudnya bau badan kita. Kita kan belum mandi. Perkataan Ibang menurunkan tensi keresahanku. Memang, badan kami sudah tercium sedikit bau. Oh, ya udah. Nanti kita mandi aja di rumah saudara gue. Nanti gue minta tahu untuk jemput kita. Gundil menyarankan ide yang bagus. Bangsat, bikin kaget aja nenek tua itu. Ngomong aja belibet. Kalau cowok udah gue hajar tuh orang. Ega menggerutu. Jaga omongan lu ga? Seru si Mulki. Kami lantas merapikan kembali isi carrier yang sudah kami acak-acak itu. Menaruhnya kembali di punggung, lalu melanjutkan langkah kaki menuju pintu masuk Candi Prambanan. Kami terus masuk ke dalam menuju loket untuk melakukan administrasi. Setelah menyelesaikan administrasi, kami semua berkeliling untuk melihat salah satu peninggalan di Indonesia yang paling bersejarah itu. Loh, Mulki sama Desti kemana yuk? Aku menanyakan keberadaan Mulki yang mendadak hilang. Ke kamar mandi dulu katanya, jawab si Yoyo. Kami pun melanjutkan melihat-lihat keindahan Candi Prambanan. Udara yang masih sejuk berseliweran di antara celah-celah tubuhku. Keren banget. Aku merasa takjub dengan apa yang aku lihat ini. Peradaban zaman dahulu dapat membangun candi sekeren ini. Itu luar biasa. Dip, Desti sama kalian gak? Mulki menepuk bahuku dari belakang. Dia terlihat panik. Lah, lo gimana sih? Bukannya tadi bareng sama lo ke kamar mandi? Iya, tapi pas gue keluar dari toilet, di luar dia sudah gak ada. Gue cari-cari juga gak ada. Aku berusaha menenangkannya. Lagi-lagi Ibang menghibur dengan mengatakan, dia lagi lihat-lihat ke tempat lain mungkin Ki. Mulki tetap tidak bisa tenang. Dia terus memanggil-manggil nama Desti sampai hampir meneteskan air mata. Aduh, kalau hilang beneran, gue mau bilang apa ke bapaknya? Udah Ki, mending sekarang kita berpencar aja nyari si Desti. Saranku langsung disetujui oleh Mulki. Semua berpencar. Apapun yang terjadi, kita harus menemukan Desti. Dan setiap 1 jam, kita wajib berkumpul di dekat patung tulisan Prambanan untuk mengabarkan info terakhir pencarian Desti. Aku memilih untuk melakukan pencarian ke area kamar mandi karena aku yakin Desti masih tidak jauh berada di sana. Aku mencari ke setiap sudut dan hampir berulang kali aku memeriksa sudut yang sama. Akan tetapi hasilnya masih nihil. 1 jam sudah aku berkutat di area itu. Ini waktunya untuk berkumpul di titik yang sudah aku tentukan sebelumnya. Siapa tahu di antara teman-temanku sudah ada yang menemukan Desti. Aku berharap insting seorang Ibang yang kuat dapat mendinginkan suasana. Aku bergegas menuju titik kumpul. Namun dari kejauhan, kulihat wajah teman-temanku itu masih tampak lesu. Gimana? Udah ketemu? Tanyaku memastikan. Tapi semuanya kompak menggelengkan kepala. Ya udah, kita cari lagi. Ntar keburu siang, Desti harus ketemu, pintaku kepada teman-teman. Sekarang, aku berencana untuk mencari Desti ke area utama Candi Prambanan. Instingku yang lebih kuat memintaku untuk mencarinya di sana. Entah kenapa, kali ini aku merasa yakin akan menemukan Desti di sana.
Aku mempercepat langkahku masuk ke area candi. Ku naiki tangga menuju area itu dengan cepat kilat. Tanpa ragu, aku langsung melesat menuju Candi Siwa. Aku tidak mau terlalu lama berada di sini, karena aku mungkin menghemat tenagaku untuk pendakian Merapi. Ku naiki kembali tangga yang menjadi akses ke ruangan utama candi. Semakin atas aku menaiki tangga. "Woi, Dip, lu nyari kesini juga?" Ibang mengagetkanku. Ternyata insting kuat Ibang pun menuntunnya ke tempat yang sama. Semakin atas kita menaiki tangga, samar aku melihat sepasang kaki yang dibalut celana jin dan sepatu yang tak asing bagiku. Tepat di samping kaki itu juga terdapat sebuah carrier yang tidak asing. "Itu Desti," ucap si Ibang. Aku mencoba untuk memanggil namanya. Namun, Desti tetap diam, tak menoleh sedikit pun. Aku lihat pandangannya terus menatap wajah patung Siwa di ruangan yang lembab itu. Aku dan Ibang mencoba untuk mendekatinya. Aku sedikit terheran, karena tatapannya Desti itu ternyata kosong. Dia hanya berdiri mematung, seperti tersihir oleh sesuatu yang membuatnya takjub. Ku coba untuk menggoyahkan tubuhnya, namun tak ada respon sama sekali. Bang, ini carrier-nya bawa dulu bang." Aku buru-buru menggotong paksa tubuh si Desti. Ada yang tidak beres. Kenapa Desti bisa seperti ini? Benakku dihujani pertanyaan. Pandangannya masih kosong, meski Desti sudah ada dalam pangkuanku. Matanya seketika tertutup. Tubuhnya seketika bertambah berat ketika kakiku sepenuhnya menyentuh lantai dasar area utama candi. Aku berusaha untuk tetap tenang, karena takut ada apa-apa dengan Desti. Segera aku menghampiri titik kumpul, untuk kemudian kutidurkan kepala Desti di atas pahaku. Yang lain belum menunjukkan batang hidungnya. Setengah jam sudah, aku dan Ibang menunggu temanku yang lain dengan keadaan Desti yang masih pingsan. Dari kejauhan, teman-temanku itu berlarian menghampiriku. Jelas Mulki sangat panik melihat kekasihnya tergeletak lemas. "Dia kenapa, Dip?" tanya si Mulki. "Gak tahu, gue sama Ibang tadi nemuin dia di dalam ruangan Candi Siwa, tatapannya kosong. Yuk, minta minyak kayu putih yuk," pintaku kepada si Yoyo. Semua peralatan P3K ada di dalam carrier-nya. Tanpa pikir panjang, Yoyo langsung segera melepas carrier-nya dan menyodorkan sebotol kayu putih. Tiba-tiba, sebuah tangan langsung menyabet botol kayu putih itu yang disodorkan Yoyo kepadaku. Sepertinya Mulki ingin mengambil alih menciumkannya kayu putih itu ke hidung kekasihnya, agar Desti cepat tersadar. Syukurnya, tak butuh waktu lama lagi Desti untuk siuman. Matanya terbuka sedikit demi sedikit dan menoleh ke sana sini, seperti keheranan. Ia seketika bangkit dan bilang, "Orang-orang tadi mana?" "Orang-orang apa?" Mulki langsung menyerobot. "Orang-orang kerajaan. Mereka pakai baju kerajaan sambil bawa sesaji," jawab si Desti. Udah, kita keluar aja yuk," seru si Yoyo. "Katanya saudara lo udah di jalan mau jemput kita, Dil." Lanjutnya bertanya kepada si Gundil. "Iya, gue telepon dulu ya, siapa tahu udah dekat," jawab si Gundil. Aku masih kebingungan apa yang sebenarnya dilihat Desti. Apa mungkin dia berhalusinasi? Ribuan tanya semakin menghujani isi kepalaku. "Udah dekat katanya, ayo kita keluar," ucap si Gundil. Kami semua bergegas pergi keluar area candi, menuju pintu masuk. Menurut si Gundil, saudaranya yang bernama Mas Irwan akan menjemput di depan pintu masuk. Desti dibopong oleh Mulki, sedangkan carrier-nya dibawa oleh Ibang, sang pendekar dari daerah Dago. Tidak ada kata yang terucap dari kami semua ketika perjalanan menuju pintu masuk. Mungkin kami masih sedikit syok dengan pengakuan si Desti, karena selama kami para lelaki berada di sana, kami tidak melihat satu orang pun yang mengenakan baju kerajaan. "Tuh mobilnya,"
Gundil menunjuk sebuah mobil Avanza berwarna hitam. Kami semua langsung bergegas masuk ke dalam mobil. Mobil yang berkapasitas sekitar 7 orang itu kami jejali. Meskipun harus saling berbagi celah dengan carrier, kami dibawa oleh Mas Irwan meninggalkan Candi Prambanan menuju rumahnya di kota Solo. Itu temannya yang cewek kenapa, Gun? Tanya Mas Irwan kepada Gugun Dirgantara alias Gundil. Habis pingsan, Mas. Katanya tadi dia lihat banyak orang pakai baju kerajaan di Candi Prambanan. Jelas si Gundil. Sebenarnya, aku masih penasaran kepada sosok wanita tua yang dihampiri oleh si Yoyo. Seperti orang yang sudah ia kenal. Yo, wanita tua tadi di situ siapa sih? Kayaknya lu kenal. Itu Mbok Ira. Beberapa kali gue pernah ketemu kalau pas muncak ke Merapi, jawabnya. Pantas saja. Ternyata Yoyo pernah ketemu dengan wanita tua itu. Itu orang gila ya, Bang. Tiba-tiba Ega menyela. Kampret, sikap sama mulut lu bisa dijaga gak sih? Ibang mulai meradang. Lo gue diemin karena gue masih menghargai si Dipta sama si Yoyo. Kalau gak ada mereka, rahang lo udah ketinggalan di stasiun. Kepalan kelerengnya itu Ibang diarahkan ke hadapan si Ega. Slow, Bang, gue kan cuma nanya, ucap si Ega dengan nada segigit ngegas. Udah, Bang, udah, tahan emosi lo, pintaku. Bahaya kalau Ibang sudah melayangkan pukulannya. Dia cuma penjual jajan biasa, jawab si Yoyo dengan santai, tanpa menoleh ke arah Ega. Hawa panas di dalam mobil perlahan diredakan oleh AC. Jalanan menuju tempat tinggal Mas Irwan terbilang lancar jaya. Enak nih kalau di Bandung kayak gini. Aku sangat menikmati perjalanan. Namun tidak dengan si Yoyo. Mukanya pucat dan tatapan matanya yang hampir kosong. Kresek-kresek, ada kresek nggak? Sepertinya Yoyo ingin muntah. Aku segera mengambil kresek yang sengaja aku simpan di saku samping. Benar saja, Yoyo mengeluarkan isi perutnya lewat mulut. Karena kebetulan dia belum makan, jadi yang keluar hanyalah cairan putih yang encer. Berhenti dulu, Mas, maaf, ucap si Yoyo. Mas Irwan mengiyakan permintaan Yoyo, mencari titik yang pas untuk memberhentikan mobilnya. Setelah melihat spot yang pas, Mas Irwan kemudian menyalakan lampu sen kiri, seraya memperlambat laju mobilnya. Mobil berhenti di pinggir jalan yang tak jauh dari sebuah selokan. Yoyo langsung bergegas lari keluar mobil dan mengeluarkan isi perutnya. Sebagai sahabat, aku berinisiatif membawakannya minyak angin untuk meredakan rasa mualnya. Kok lo mabuk, Yo? Aku tahu Yoyo bukan orang yang suka mabuk kendaraan. Gak apa-apa, ayo lanjut aja, ucapnya seraya membersihkan mulutnya yang basah dipenuhi cairan isi perutnya. Kami melanjutkan perjalanan. Tak berselang lama setelah mobil melaju, Yoyo kembali merasakan mual. Terhitung sampai 5 kali Mas Irwan harus menepikan mobilnya di tepi jalan. Padahal keadaan jalan waktu itu tidak terlalu ekstrim seperti jalan gentong yang ada di Garut. Udah deket kok, Mas bawa mobilnya pelan-pelan aja ya, ucap Mas Irwan. Semua orang masuk ke dalam mobil, kecuali aku dan Yoyo yang masih berada di luar. Gue ngerasa kayak ada yang nolak perjalanan ini. Makanya dari tadi gue mual-mual terus, jelasnya. Yoyo memang sensitif. Dia sangat peka terhadap energi halus yang menghampiri dirinya. Kali ini aku mencoba untuk menenangkan si Yoyo, karena mungkin saja itu efek dari kelelahan. Mungkin lo cuma kecapean kali, Yo. Ayo kita ke dalam mobil aja. Tanggung, katanya udah dekat. Aku dan Yoyo melangkahkan kaki masuk ke dalam mobil. Di dalam perjalanan yang katanya sudah dekat itu, aku melewati sebuah universitas ternama di kota Solo. Dan memang
Tak lama dari sana, jalanan semakin menyempit. Sampai akhirnya, mobil berhenti di sebuah rumah yang unik. Rumah itu mempunyai 2 lantai dan 2 garasi yang berbeda. Satu khusus motor dan satunya lagi khusus mobil. Tepat di seberang rumah itu terdapat lahan kosong yang ditanami banyak pohon pisang. Satu persatu dari kami menuruni mobil dengan usaha yang lebih ekstra, karena barang bawaan kami yang bukan barang kecil. Desti masih dibopong oleh Mulki. Yoyo pun sesekali masih menghela nafas panjang dengan minyak angin di tangannya. Ada apa dengan perjalanan ini? Firasatku mulai sedikit tidak enak. Tapi itu semua aku kubur dalam-dalam dan memaksakan diriku untuk selalu berpikiran positif. Iya, kenapa? Desti menoleh ke belakang. Kenapa apanya sayang? Tanya si Mulki. Itu tadi ada yang memanggil nama aku yang... Kami semua saling pandang. Karena tidak ada di antara kami bertujuh yang memanggil nama Desti. Apalagi Mas Irwan. Dia sudah mendahului kami masuk ke rumah. Dan dia belum mengetahui sama sekali siapa nama kekasih si Mulki itu. Cerita ini pun bersambung sampai di sini. Menurut teman-teman, bagaimana kelanjutannya cerita ini? Apakah mereka melanjutkan pendakian ke Gunung Merapi dengan keadaan Desti yang masih seperti itu? Kita akan melanjutkan ceritanya di episode berikutnya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah setia mendengarkan cerita ini. Terima kasih juga buat Didit Galaraka, sang penulis cerita ini, yang sudah mengizinkan kami untuk menceritakan kisah ini. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Bobby pamit undur diri. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam horor.